Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya Nizar Sufi dalam program Healthy Morning. Pendengar, pagi hari ini di program Healthy Morning kita akan membahas tentang peran pemuda untuk bersama-sama menangani stunting. Bicara soal stunting, ini bukan hal yang baru sebenarnya. Isu ini sudah marak diperbincangkan. Namun semakin diperbincangkan tentunya besar harapan bahwa kesadaran seseorang, bukan hanya para ibu ya, tapi juga mungkin calon-calon ibu atau kalian yang mungkin akan berumah tangga, ini sudah aware sejak dini tentang stunting, kemudian bagaimana dampaknya, serta apa sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi ini. Harapannya biar Indonesia bisa lebih terminimalisir ya untuk angka stunting ke depannya. Kita sudah kedatangan tamu spesial pagi hari ini. Hadir bersama kami di studio ada Dr. I. Nyoman Semita, spesialis ortopedi, subspesialis tulang belakang. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mas Nisar. Selamat siang para pendengar Pro 1 di Healthy Morning. Iya. Mas Nisar. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu hadir. Kita harus memprioritaskan untuk edukasi. Berbagi sharing dengan para pendengar Pro 1, Mas Nisa. Iya, senang sekali nih di tengah-tengah kesibukan dokter meluangkan waktu. Ini sedang mengambil jadwal kerjanya ya, harus kita masuk ke tidak hanya di rumah sakit, tetapi kita juga ke masyarakat luas, karena pencegahan jauh lebih penting daripada kita mengobati, Mas Nisa. Betul. Jadi memang langkah-langkah preventif ini dibutuhkan ya dokter ya. Ya, mungkin hal paling dasar dokter. Orang sudah banyak mendengar istilah stunting. Tapi mungkin tidak semua paham, tidak semua tahu. Sebenarnya stunting itu apa sih, dok? Oh ya, stunting itu adalah suatu kondisi tidak normal pada anak kita dengan keterlambatan tumbuh dan kembang. Tumbuh berarti anak ini menjadi ukurannya lebih kecil daripada rata-rata anak-anak yang ada di sekitarnya, dan kembang berarti kecakapannya lebih rendah dibandingkan kecakapan anak-anak di sekitarnya. Kecakapan ini bisa terlihat dari kelincahan dia bergaul, jadi emotional quotient-nya. Yang kedua, kemampuan dia mengingat percakapan atau arahan atau pengalaman yang dia alami dalam sehari itu juga turun ya. Dan yang ketiga, tidak lincah anaknya. Lincah ini juga menggambarkan anak itu tingkat kecerdasannya itu jauh lebih baik ya. Kurang lebih begitu, Mas Nisar. Ya, baik dokter, tadi dokter sempat menyampaikan bahwa dari sisi ukuran anak itu lebih kecil daripada anak normal lainnya. Kemudian bagaimana kalau kita mengaitkan dengan genetik, misalnya orang tuanya mohon maaf tidak tinggi, bapak ibunya mungkin tingginya standar lah dokter, seperti itu. Sehingga bagaimana kita tiba pada kesimpulan bahwa anak ini stunting, tapi orang tuanya tidak tinggi, itu gimana? Ini yang mesti kita hati-hati. Istilah stunting akan menimbulkan stigma, melukai perasaan keluarga yang memiliki anak. Jadi kita harus mengenal dua kriteria itu, tumbuh dan kembang. Tinggi badan memang penting untuk menyatakan dia stunting kalau dia tidak standar, tapi yang lebih penting adalah kecerdasan. Kalau dia hanya pendek, ya mohon maaf ya, anak-anak kita yang tercinta, body posture-nya itu adalah pendek, belum tentu dia stunting. Karena kita harus memperhatikan kecerdasannya adik-adik anak-anak kita tercinta itu. Dua itu yang menjadi kriteria, baru kita memasukkan anak ini adalah stunting. Demikian, Mas Nisa. Jadi kan masing-masing anak tuh saat tumbuh kembang tuh ada kurvanya gitu dok ya? Ada kurva. Berarti kurva ini ketika mohon maaf tidak sesuai dengan standar normalnya, belum tentu si anak ini kena stunting dok? Belum. Jadi kita telaah dari awal ya, begitu anak lahir sudah diukur nih tingginya berapa ya, panjangnya berapa badannya anak ya. Kemudian itu kan ada fase mereka di monitoring, evaluasi di posyandu ya. Panjangnya berapa ini, makin bulannya bertambah ya, mestinya ada penambahan itu dengan rumus tersendiri itu ada bagi tenaga kesehatan, dan dari DP3AKB ya, Dinas DP3AKB juga melakukan pengukuran itu. Selain itu juga kita mulai mengevaluasi tingkat kecerdasan anak. Lagi sekali hati-hati memberikan istilah stunting pada putra-putri
keluarga tercinta karena menimbulkan rasa terluka. Betul. Tidak Stigma. pede juga ya dok ya jadinya. Iya. Tidak pede juga jadi orang Iya, tuanya. jelas, ya? Oke. jelas menimbulkan rasa minder. Mhm. Kalau disebutkan anak ini stunting, diajak ngumpul aja sudah nggak mau datang. Iya. Karena udah ada label. Ada stunting label, tadi ya. labelingnya itu, stigmanya itu. Oke, dokter, kemudian ini tidak dipungkiri bahwa fakta Ya. stunting Ya. fenomenanya masih tinggi Betul. di Indonesia. Di Indonesia, Iya. khususnya di Jember, Di Jember juga termasuk tinggi. tinggi. Dokter, ini dari sudut pandang dokter sendiri ya, apa ada penyebab yang Yang mungkin digadang-gadang menjadi faktor utama penyebab tingginya stunting di Jember? faktor utama penyebab stunting itu adalah pengetahuannya, Oke. pengetahuan masyarakat Mhm. didukung dengan problem ekonomi. Mhm. Jadi awalnya itu bukan dari ibu hamil melahirkan anak saja, tapi jenengan tadi Mas Nisar menyebutkan masa pranikahnya. Betul. Mungkin ada yang nikah terlalu dini. Oke. Yang nikah terlalu dini ini juga penyebabnya kalau kita cari ke sumbunya ada pada problem putus sekolah, Mhm. putus sekolah dan budaya masyarakat. Jadi dia segera melakukan nikah dini, anak-anak masih mereka. Mhm. Anak-anak yang masih SD atau baru SMP tapi menikah. Mhm. Ini yang menimbulkan lahirnya anak-anak yang ya mereka pengetahuannya kurang, gizinya kurang, ekonominya kurang, akhirnya anak-anak melahirkan anak. Oke. Anak-anak merawat anak. Anak-anak melahirkan anak nih. Baik. Dan ini yang menimbulkan terjadinya stunting. Yang pertama, yang kedua, karena pengetahuannya kurang mendukung dan kurang melakukan kegiatan mencari penghasilan, maka dampaknya adalah melahirkan kemiskinan. Oke. Nah, karena dari keluarga yang pengetahuannya kurang, didikan anaknya pun kurang. Jadi tingkat kecerdasannya juga kurang. Jadi ini anak melahirkan anak, anak melahirkan kemiskinan, anak melahirkan kebodohan. Oke. Ini sebuah lingkaran jadinya itu yang akhirnya angka stunting tetap tinggi. Mhm. Tahun lalu kita adalah 34% di Jember kalau nggak salah ya. Mhm. Tahun ini kita bisa turun di 29%, tapi tetap jauh dari yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sebelumnya, yaitu tahun 2024 ini harus mencapainya 14%. Oke. 14%. Jadi masih jauh sekali. Jadi kita mesti menaruh perhatian banget dari generasi mudanya ini. Mhm. Yang namanya muda itu mereka dari SD ya, tumbuh ya, SMP, SMA, ini sangat berpengaruh sekali. Baik. Jadi memang kita tidak bisa hanya menyalahkan faktor genetika orang tuanya seperti ini, anaknya Iya. pasti stunting. Iya. Berarti memang ini seperti siklus ya dok ya. Dalam artian pendidikan orang tuanya ngaruh, kesiapan mental orang tuanya ngaruh, kemudian kondisi perekonomian orang tua juga ngaruh. Ini bisa melahirkan generasi-generasi yang berpotensi stunting. Stunting yang menjadi beban buat keluarganya, menjadi beban buat masyarakat, dan menjadi beban buat negara kita. Karena itu kemajuan daripada negara kita itu ditentukan dari salah satunya adalah angka stunting ini. Oke. Jadi jangan main-main, ternyata kondisi stunting juga bisa berpengaruh terhadap kemajuan sebuah negara ya, Betul dok, ya? sekali. Jadi ini terkait dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Mhm. Kita mengajak kaum pemuda peduli dengan stunting. Mhm. Paling tidak memahami tentang pengetahuan stunting, dan selanjutnya adik-adik pemuda memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di sekitarnya tentang pengertian stunting itu, dan sekaligus memberikan arahan-arahan bagaimana caranya mencegah daripada stunting supaya tidak menjadi beban keluarga itu sendiri, tidak menjadi beban kita bersama dan lain sebagainya. Oke, dokter, kemudian misalnya nih ada sebuah keluarga yang mungkin sudah mendeteksi adanya potensi stunting ya. Ini tidak untuk mencari sebuah keterpurukan, tapi memang kita berusaha untuk mencari solusi. Betul. Misalnya ada potensi stunting pada seorang anak dalam satu keluarga, yang harus dilakukan seorang ibu atau ayah pertama kalinya apa, dokter? Ya, jadi kalau dia sudah anak-anak, kita punya batas 2 tahun. 2 tahun. Kalau sudah lebih dari 2 tahun, stunting sudah tidak bisa ditanganin, jadi istilahnya stunted. Dia mandek prosesnya, dan problem yang kita tanganin hanya problem gizi, kurang gizinya. Kecerdasannya nggak bisa kita tanganin. Jadi kita lebih baik mundur. Bagaimana caranya mencegah supaya adik-adik kita tidak putus sekolah karena problem ekonomi? Saya harap ya mungkin pemerintah dan lain sebagainya memberikan pendidikan gratis dan lain sebagainya. Kemudian nikah dini juga harus
diatasi. Saya kira Jember sudah mulai untuk fokus dengan bagaimana caranya untuk mencegah nikah dini. Departemen Agama, DP3 AKB, kemudian Bapak Bupati dan lain sebagainya sudah concern ke sana. Tapi tetap akhirnya mereka tidak diizinkan nikah lewat sana, akhirnya nikah siri. Nah, ini yang repot Akhirnya ya. lahir juga anak. Iya. Nah, oke lah dia sampai hamil begitu. Kita tahu misalnya setelah hamil, misalnya kita tidak bisa mendorong dia nikah pada usia 21. Kalau undang-undang perkawinan itu kan 21 tahun ya, baru boleh nikah ya. Nah, ini kalau tidak bisa dia hamil, nah kita harus memberikan mikronutrien namanya itu, yang mendorong pertumbuhan dan sekaligus menstimulasi kecakapan otaknya. Itu kita pada tahun kemarin, kebetulan saya ketua Ikatan Alumni Airlangga, itu kita menstimulasi 10.000 ibu hamil dengan memberikan mikronutrien 6 bulan. Jadi selama 6 bulan dia ibu-ibu hamil minum suplemen ini. Ini kalau sudah dia hamil. Nah, saya pengen para pemuda bergeraknya di dua ini, berhenti sekolah dan nikah dini. Jadi halo para pendengar yang masih merasa muda atau sedang jadi pemuda, tolong disampaikan kepada adik-adik kita untuk tidak berhenti sekolah dan untuk tidak nikah dini, karena ini merupakan suatu algoritma terjadinya lingkaran setan, jadinya lingkaran untuk terjadinya stunting, kemampuan ekonomi yang menurun, dan pendidikan kita juga makin lama makin tidak menguntungkan untuk kemajuan keluarga itu sendiri. Baik, ya. Berarti memang saran dari Dokter Nyoman adalah lebih ke langkah preventif ya, pencegahan ya. Karena ketika stunting ini sudah lewat dari 2 tahun, dia hanya bisa perbaikin gizinya aja. Oke. Yang tidak bisa diperbaiki adalah kondisi kecakapannya. Oke. Karena kecakapan itu terkait dengan kemampuan berkembangnya otak kita. Kemampuan otak kita semua ada tatanannya dia. Kenapa sih anak itu harus sekolahnya di SD usia 7 tahun? Kenapa begini? Kenapa 21 tahun orang menikah? Kita sebagai anak muda baru bisa mengontrol diri dan membuat perencanaan matang terhadap berbagai masalah pada usia 21 tahun. Andainya itu kita nikah misalnya itu usia 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, maka kemampuan untuk mengontrol diri, terutama kontrol emosi, itu sangat rendah sekali. Akhirnya terjadi pertengkaran di keluarga, apalagi dengan penghasilan yang rendah dan lain sebagainya, tengkar, dan akhirnya terjadi perceraian. Jadi problem lain akan muncul. Jadi pemerintah sangat hebat sekali membuat batasan 21 tahun. Keterkaitannya adalah pengembangan otak yang disebut dengan executive function, yaitu adalah kemampuan mengontrol diri, merencanakan yang secara detail, menyelesaikan masalah dengan tingkat kedewasaan yang baik. Jadi tidak hanya problem kematangan organ seksual untuk siap menerima bayi, tidak hanya segitu. Ya. Jadi kurang lebih begitu. Baik ya. Ini menarik karena saya juga mendengar dokter ya bahwa di luar negeri itu utamanya di negara-negara tetangga seperti Malaysia, itu anak tidak boleh menikah kalau belum punya sertifikat sudah mengikuti kelas pernikahan. Jadi ketika ada manajemen sudah belajar manajemen bukan hanya belajar manajemen keuangan aja dokter ya, tapi memang manajemen psikologi, pertengkaran, kemudian juga parenting. Ini benar-benar dipersiapkan segala sesuatunya ya, seperti yang dokter bilang tadi bahwa preventifnya ini luar biasa banget ya, sehingga yang namanya angka perceraian itu benar-benar bisa ditekan dokter, bisa ditekan, dan anak yang dilahirkan tidak terlantar begitu saja. Ini kita harapkan para pemuda nantinya menjadi konselor ya, dimanapun berada, pemuda yang masih di SD, SMP, SMA ataupun sekarang sedang mahasiswa, yuk rame-rame kita menjadi sumber sinarnya lah gitu ya. Kita jadi lilin kecil menerangi masyarakat kita agar paham bahwa ini stunting ini sangat harus kita bantu pemerintah dan masyarakat agar adik-adik kita sesama pemuda tidak berhenti sekolah, tidak nikah dini, yang menjadi sumber petaka yang pertama untuk terjadinya stunting, di samping problem-problem yang lain.
Dok, saya sedang hamil dan ada kekhawatiran bahwa saat ini kondisi saya sedang susah untuk mengkonsumsi serat dan makanan bergizi dikarenakan sering mual dan muntah. Saya khawatir kondisi ini berpengaruh pada janin yang kekhawatirannya adalah stunting atau kekurangan gizi. Bagaimana untuk mengatasi kondisi saya ini, Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih pendengar Pro 1 dan Mas Nisar yang ganteng. Waduh. Para pendengar dan ibu yang menyampaikan pendapat pertanyaan ini, saya kira ini pertanyaan yang sangat umum yang dialami oleh para ibu yang sedang hamil. Nafsu makan menjadi terganggu. Betul. Dan pengen rasa mual dan bahkan sampai muntah ya. Kita ada posyandu ya yang buka sebulan sekali di semua desa, semua RT ada. Kemudian ada puskesmas. Para ibu ya jangan sungkan, jangan menahan diri untuk bergaul ke posyandu dan ke puskesmas. Tapi yang perlu saya garis bawahi, rasa mual, muntah pada saat hamil ini adalah kondisi fisiologis. Jadi kebutuhan tubuh kita yang diatur oleh perubahan hormon di badan ibu sendiri. Jadi tidak perlu khawatir bahwa mual dan muntah ini ada suatu penyakit di badan ibu. Cuma yang saya garis bawahi lagi adalah perbaiki komponen psikis ya. Jadi nah ini keterlibatan sang ayah dalam pencegahan stunting ini adalah sangat penting sekali. Sangat dekat dengan istrinya, sangat dekat dengan anak-anak, itu sangat penting sekali keberadaan ayah. Sering kita hanya sibuk mencari rezeki, kemudian sampai di rumah kita tidak total sayang kepada istri. Nah ini perlu didekatin. Yang kedua masalah mental block ya. Jadi bagaimana kita membuat perubahan pemikiran bahwa ibu-ibu yang hamil kemudian nanti melahirkan dan menyusui adalah tugas yang sangat luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita. Nggak ada yang bisa melakukan seorang pria itu. Nah ini lagi sekali para suami ya harus melimpahkan kasih sayangnya yang sampai banjirlah kasih sayangnya dalam keluarga itu, sehingga ibu-ibu merasa tenang, merasa dilindungi, merasa dijamin nanti akan selamat dalam proses persalinannya. Setelah bersalin juga bakal bisa merawat anaknya dengan rezeki yang cukup ya, dan membesarkan anaknya dengan baik. Nah ini perlu ditenangkan para ibu. Yang berikutnya adalah mengatur makanan. Jadi kita mulai mengurangi makanan-makanan yang berasa pedas, berasa masam, berasa sepet. Nah ini yang agak merangsang produksi asam lambung menjadi meningkat. Jadi selain aspek psikis juga tentang tata kelola makanan yang perlu dilakukan dengan baik. Yang ketiga adalah melakukan aktivitas sehari-hari ditambah dengan kegiatan olahraga, bergabung dengan teman-temannya. Saat itu hormon endomorfinnya, serotonin dan bradykinina akan naik. Ini akan menimbulkan rasa bahagia yang luar biasa daripada menyepi di rumah sendiri, diam. Nah, akan menimbulkan hormon kortisonnya yang naik. Hormon kortison akan meningkatkan depresi dan anxiety, rasa tertekan dan rasa khawatir yang terus-menerus. Nah, ini akan menjadi lingkaran setan juga, akan melilit si ibu yang nantinya mual dan muntah akan berlanjut. Dan pastinya akan berdampak pada bakal janin yang lahir nanti yang menjadi anak stunting. Mudah-mudahan ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan dan kemungkinan terjadi stunting akan menjadi lebih kecil ibu. Baik ya. Berarti memang di sini peran suami itu tidak kalah urgent ya, memberikan pedulinya suami, dukungan psikis ya. Ini yang membuat ibu-ibu hamil dengan segala keterpurukan kondisinya bisa lebih semangat lagi ya, Dok. Monggo dokter. Ya, screening tumbuh kembang sebetulnya di puskesmas sudah ada. Alat ukurnya ada, ibu, di puskesmas. Saya kira di semua puskesmas sangat standar sekarang. Taruhlah Bondowoso itu justru saya lihat dalam perhatian terhadap stunting sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Saya kenal di sana Dr. Untung ya, teman saya di sana yang sangat peduli dengan stunting ya. Jadi ibu tidak perlu jauh-jauh. Ibu kalau posyandunya tidak buka silahkan datang ke puskesmas. Tidak harus datang sampai ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit pasti kalau sudah ada masalahnya lebih berat.
Nah, kalau jenengan tuh datang di posyandu, nanti datang ke puskesmas, pasti ada alat ukurnya, panjangnya diukur, ya beratnya diukur, dan dilihat nih anak sedang mengalami bagaimana. Mampu bergaul dengan teman yang lainnya, lincah dan lain sebagainya, emosinya dilihat, apa cuma nyon sewu nggih, pelangak-pelongok aja anaknya dan lain sebagainya. Nah ini tenaga kesehatan beserta kader akan mengamati gerak-gerik daripada putra-putri ibu. Oke. Jadi memang tumbuh kembang ini bukan hanya badan sekali lagi ya pendengarnya, tapi juga bagaimana kecerdasannya. Kemudian kemampuan berbahasanya juga masuk ya dok ya? Masuk. Oke. Jadi kecepatan daripada anak berbicara memang tidak berhubungan langsung gitu ya. Jadi salah satu variabel yang diukur. Ya, salah satu variabel yang diukur, anak ini kecepatan berbicara, kecepatan berdiri. Ada kan skemanya yang dimiliki oleh teman-teman di posyandu dan puskesmas untuk menanyakan mulai kapan bisa duduk, mulai kapan bisa ini kan babah. Mesti babah duluan ya. Karena lebih sulit mengucapkan mama. Itu dia babah dulu. Babah bisa gitu. Terus kita baru bertanya yang lainnya. Bisa mengikuti perintah gitu. Berikutnya kita tanya-tanya hal-hal yang menyangkut memori ya, memori dan kelincahan anak. Dan memang orang tua juga harus kooperatif dalam artian menjawab dengan jujur ya dokter ya, untuk mempermudah data yang didapatkan oleh tenaga kesehatan ya dok ya. Sangat bagus sekali. Saya kira ibu-ibu sekarang itu tingkat pengetahuannya itu tentang kesehatan bagus, tapi tentang stunting yang lebih fokus beliau tidak paham. Tidak paham ya, banyak yang tidak paham dengan kecerdasan terlingkup dengan itu, dan penyebabnya adalah terkait dengan putus sekolah yang terlalu cepat, kemudian nikah dini, kurang lebih demikian Mas Nisar. Baik, dokter, saya seorang ibu yang ada permasalahan berkaitan dengan pemberian ASI kepada anak saya yang masih belum genap berusia 2 tahun. Saya khawatir ini akan berpengaruh dengan kondisi tubuhnya, imunitasnya, dan juga kondisi kecenderungan atau kondisi stunting. Apakah pemberian susu formula di luar ASI menurut dokter ini direkomendasikan untuk membantu anak saya tetap terjaga nutrisinya? Iya, masalah kita bicara susu, yang terbaik memang susu kita, susu ibu ya. Bagaimanapun juga kalau kita mempergunakan susu yang lain, ya, kandungan mikronutriennya akan berbeda, Walaupun ada kemiripan, susunya diambil dari sapi, badan kita adalah manusia, misalnya begitu ya. Nah ini sangat, tapi kalau dalam keadaan terpaksa, kita memberikan tambahan karena susu tidak memadai, kita harus melakukan improvisasi, nyayangin anak kita dengan memberikan susu tambahan. Kalau pada usia 6 bulan malah kita sudah mulai memberikan makanan, makanan pendamping ya, pendamping menyerupai makanan dewasa. Jadi tidak usah menunggu setelah 1 tahun baru dikasih makanan seperti kita, mulai diperkenalkan. Tapi ya lebih lunak sedikit lah makanannya, jumlahnya jangan dipaksain banyak, baru perkenalan saja ya. Rasanya juga, rasa makanan juga mulai dikasih. Kalau hanya dikasih bubur aja lama-lama bosan anaknya. Ini juga perlu dipahami. Dalam hal pemberian ASI juga perlu dicermati adalah kasih sayang. Lagi sekali kata kasih sayang yang berlimpah-limpah dalam keluarga itu membuat anak menjadi sangat merasa nyaman, merasa dilindungi, merasa sangat diproteksi oleh keluarga itu. Jadi dia sangat nyaman berada di pangkuan ibunya dalam kondisi yang disayang. Keluarga yang bertengkar, keluarga yang penuh dengan drama, dengan masalah, membuat anak ini menjadi stres juga. Sehingga kontak dengan ibunya yang seharusnya menjadi rasa nyaman di sana menjadi tidak nyaman. Ini juga perlu diperhatikan saat memberikan air susu itu, sebaiknya dengan cinta kasih yang meluap-luap kepada anak kita. Saya kira demikian Mas Nisar dan pendengar Pro 1. Iya, baik. Ini menarik dok ya, karena memang yang namanya seorang ibu memberikan ASI ini pasti bersusah payah ya. Harus menjaga makanannya, kadang juga begadang tengah malam. Itu betul sekali. Ini kalau nggak ada dukungan dari suami, waduh, ini berat juga dok ya. Seluruh keluarga, suami, kemudian kakaknya atau kakaknya yang sudah duluan ada di sana harus ya secara umum nuansa di rumah itu adalah nuansa kasih sayang yang sangat berlimpah, akan sangat memberikan rasa nyaman kepada bayi kita. Baik, ya. Ya, izin bertanya dokter, apakah benar anak kecil tidak boleh diberikan minuman teh karena dapat menghambat pertumbuhan anak? Gini,
Saya kira itu bukan fakta ya, fakta ilmiah ya. Nah, jadi Nyon Sewu itu hanya isu saja ya, informasi yang tidak berbasis dengan kajian ilmiah ya. Teh kandungannya itu agak mirip dengan coklat, agak mirip juga dengan kopi. Jadi biomaterial mikronutriennya yang ada di teh itu tetap menjadi kebutuhan daripada orang yang hidup. Semua makhluk hidup akan membutuhkan. Filosofinya begini, semua yang diciptakan oleh Tuhan di alam ini pasti ada manfaatnya. Nah ini kalau anak kecil kita kasih teh ya sebetulnya tidak menjadi masalah, dia akan mempengaruhi daripada pertumbuhan anak itu. Cuma kita memperhatikan asam lambungnya anak, akan naik dia asam lambungnya, sehingga nafsu makannya akan turun. Jadi jangan kita terlalu berbanyak-banyak ngasih teh, ngasih kopi, ngasih coklat, karena itu akan mengganggu ekosistem di lambungnya. Nah gitu Mas Nasir. Baik, jadi sekali lagi pemberian teh ini masih diperbolehkan. Diperbolehkan. Namun yang harus diperhatikan adalah kondisi asam lambungnya. Kondisi asam lambungnya dan diberikan setelah makan dia. Bukan sebelum makan. Bukan sebelumnya. Seperti itu. Baik ya, semoga bermanfaat untuk penanya tadi ya. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Dokter, apakah imunisasi pada anak di bawah usia 2 tahun ini erat kaitannya juga dengan pencegahan stunting, Dokter? Betul sekali. Ini pencegahan stunting itu ada yang namanya spesifik dan pencegahan sensitif ya. Pencegahan spesifik itu adalah pencegahan yang terkait dengan masalah kesehatan. Misalnya tentang kesehatan ibu, tentang gizi, tentang kasus infeksi, tentang lingkungan di sekitarnya. Ini yang disebut dengan pencegahan spesifik. Jadi perlu melakukan imunisasi supaya anak kita tidak mengalami infeksi. Karena serangan infeksi ini akan mempengaruhi kesehatan bayi kita, anak kita, sehingga kemauan makannya menurun ya, kondisi fisiknya menurun, daya tahan tubuhnya menurun. Nah, ini akan mengganggu daripada tumbuh kembang daripada anak kita. Nah, kalau yang saya tadi bilang ya, pencegahan sensitif itu adalah pencegahan di luar kesehatan. Artinya apa? Yaitu misalnya suami yang penuh kasih sayang, keluarga yang penuh kasih sayang ya, lingkungan masyarakat yang mendukung ya, kebijakan pemerintah yang mendukung, lintas sektor yang berperanan, juga dari berbagai yang memahami ilmu ini melakukan monitoring dan analisa. Nah, ini penting dalam pencegahannya itu. Tetapi yang ditanyakan sama ibu tadi itu betul-betul spesifik pertanyaannya itu. Memang benar imunisasi berperanan besar dalam menurunkan angka stunting. Artinya kasus infeksinya turun, maka kasus stuntingnya juga akan menurun selama dia masih di bawah 2 tahun. Tapi kalau lebih 2 tahun, imunisasi yang dilakukan pencegahan infeksi tidak akan berperanan pada kecakapannya, tapi berpengaruh pada tumbuhnya saja. Gitu Mas Nisa dan pendengar. Ini menarik sekali ya. Dokter, berikutnya nih ya, mana sih yang lebih penting anak ini bisa ngomong atau punya kecerdasan berbahasa dan emosional terlebih dahulu, atau orang tua ini harusnya fokus pada perkembangan tubuh anak? Ini mana yang harus lebih difokuskan? Yang pertama, telinganya yang harus kita perhatikan. Telinga dan mata. Telinga adalah pintu masuk daripada pengetahuan dan lain sebagainya kepada bayi dan anak kita. Berbicara kita yang halus, yang baik-baik. Jadi kalau dibilang mana yang lebih penting, kalau saya bilang dua-duanya harus menjadi perhatian kita. Kita memberikan gizi, tapi perilaku kita dalam rumah tangga tidak bagus, tata bicara kita nggak bagus di rumah itu. Pendengarannya ini lewat telinganya ini akan masuk ke otaknya. Dari matanya akan masuk ke otaknya. Ini sangat mempengaruhi stimulasi rangsangan kepada anak-anak kita untuk menjadi cerdas. Jadi saya kira kecerdasan itu masalahnya terbatas pada 2 tahun. Jadi kita harus memberikan perhatian yang lebih serius. Kalau dia tumbuhnya itu kurang, masih bisa digenjot dengan perbaikan gizi pada usia-usia berikutnya. Tapi sangat mengkhawatirkan dalam 2 tahun pertama anak kita tiba-tiba tidak bisa berkembang kecerdasannya. Itu yang menjadi perhatian kita. Lagi sekali para pemuda, tolong disampaikan kepada kawan-kawan dan keluarga yang ada di sekitarnya, jangan merasa berat
kata, berat kalimat kepada teman-temannya untuk menyampaikan kalau mereka sudah berkeluarga, tolong disampaikan kasih sayang dalam keluarga dan perilaku itu penting karena bayi dan anak belajarnya mengembangkan otaknya dari pendengaran dan mata. Kira-kira demikian Mas Nizar. Ini menarik, itulah kenapa dokter ya, anak ini lebih condong untuk meniru perilaku orang persis. sekitar dan orang tua daripada mendengar. Didengar dari sekitarnya. Bayi ini janin ini akan bisa menangkap banyak hal yang bisa ditiru dalam perilaku kehidupan berikutnya. Oke, Gitu baik, Mas Nizar. iya. Mungkin terakhir Iya. dokter, apa yang bisa ditekankan utamanya bagi para anak muda yang saat ini Ya. role-nya, perannya itu begitu besar terhadap keberlangsungan sebuah komunitas ya. Ya. Karena memang mereka ini tidak dipungkiri jumlahnya sekarang sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Kemudian sekarang perkembangan isu media sosial, pengaruh budaya ini sangat luar biasa, sangat mempengaruhi masyarakat. Apa yang bisa dokter tekankan di sini untuk anak muda? Ya, pertama kali adik-adik di SD, SMP, SMA maupun mahasiswa turut menjadi konselor ya, mengedukasi masyarakat sekitarnya. Yang kedua, tidak lepas dengan adik-adik sendiri, hendaknya memahami tentang pengetahuan tentang seksual. Pengetahuan tentang seksual ini penting kita pahami, karena kalau kita tidak memberikan penjelasan tentang seksual pada anak-anak kita, sebetulnya pendidikan seksual itu bisa mulai dari usia dini, 0-3 tahun ya, 6 sampai 8 tahun, 8 sampai 12 tahun. Itu bisa kita mulai dengan usia 3 tahun kita mulai memperkenalkan pada anak kita, ini loh alat kelamin namanya, ini ya. Kemudian usia 6-8 tahun mulai kita kasih tahu bahwa habis mandi harus pakai handuk supaya tidak kelihatan sama orang lain ya. 8 dan 12 tahun kita sudah mulai memperkenalkan fase-fase kesuburan dan lain sebagainya ya. Dampak kalau melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Kadang anak-anak kita nggak tahu masalahnya itu. Orang tua juga nggak menjelaskan ya dokter ya. Nggak menjelaskan. Nah makanya ini pemuda sangat besar peranannya untuk memberikan penjelasan pada adik-adiknya yang di rumah. 21 tahun, tunggu sampai mateng otaknya bagian depan, yang bisa mengontrol emosi kita, bisa merencanakan sesuatu dengan detail, bisa menyelesaikan masalah dengan tenang ya, tidak didominasi dengan emosi, tapi lebih dominan dengan pemahaman. Nanti akan bisa mendukung keluarga adik-adik menjadi lebih langgeng, lebih damai, lebih sejuk rasanya di rumah itu. Nah, disinilah peranan daripada adik-adik, baik menjadi dirinya sendiri, membekali diri sendiri, tetapi juga mengedukasi kepada sesama pemuda yang nantinya akan menjadi calon pengantin, yang selanjutnya menjadi ibu hamil, yang selanjutnya menjadi ibu daripada bayi-bayi yang kita sayangi. Sehingga angka stunting kita harapkan di negeri kita, khususnya di Jember ini, akan bisa turun mencapai di angka 14%. Amin. Saya kira demikian Mas Nizar dan pendengar Pro 1 yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Baik.